Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan suatu nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Dengan nikmat itulah maka kita dapat melangkahkan kaki kita untuk selalu mengikuti pengajian rutin antara Rabu dan Kamis di Masjid Al-Kafah ini. Mudah-mudahan apa yang kita langkahkan ke sini mudah-mudahan menjadi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpulnya kita menjadi barokah, sehat. Kepada yang masih di luar atau yang masih di rumah, kami imbau untuk segera masuk ke dalam masjid karena Ustadz udah mau menyampaikan makalahnya. Untuk mempersingkat waktu, waktu dipersilahkan kepada Pak Ustadz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama al-ayat. Alhamdulillah merupakan kata yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan karena berkat kudroh, iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan juga kesempatan yang semoga saja dua hal tersebut senantiasa membuat kita istiqomah dalam menjalankan berbagai perintah Allah juga menjauhi berbagai larangan darinya. Ikhwatu iman rahimakumullah. Sebelum memulai ada informasi yang perlu kami sampaikan yang merupakan amanah dari guru kita semua yaitu Al-Ustadz Amin Muhtar. Dari beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa membersamai kita di kesempatan kali ini atau di jadwal rutinan kajian malam Rabu di bulan ini dikarenakan istri beliau Umah Rika sedang sakit atau lebih tepatnya rawat jalan dan perlu untuk dipantau terus-menerus gitu ya. Perlu untuk dipantau, oleh karena itu Al Ustadz Amin di kajian ini dan juga beberapa kajian yang lain itu juga sering kami sampaikan ke panitia, ke para asatid, ke para DKM ketika memang tidak memungkinkan untuk pergi gitu untuk berangkat, maka kami sampaikan mohon maaf
dari Al Ustadz Amin yang tidak bisa mengisi pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, maka kami ditunjuk, diberi amanah gitu ya oleh beliau untuk bisa membersamai ikhwatu iman semua. Kita mengkaji bersama, kita mengaji bersama berkenaan dengan tema pada kali ini, dan makalah sudah dibagikan. Kami akan membahas sedikit, kita akan mengulang kembali, tazkirah kembali, mengingat kembali tentang rasa takut gitu. Materinya rasa takut, atau bahasa Arabnya al-khauf wal khosyah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebelumnya kan begini ya, kita kan harus kita sebelumnya sudah paham bahwasanya yang namanya perasaan ya, mau itu marah, benci, suka, cinta, takut termasuk ya, khawatir gitu, rindu dan lain sebagainya, senang, sedih gitu. Itu semuanya merupakan perasaan anugerah. Jadi anugerah dari Allah, oleh Allah diberikan kepada semua manusia, oleh Allah berikan semuanya. Oleh karena itulah yang namanya perasaan ini gitu, yang namanya perasaan ini tidak memiliki satu ketentuan hukum yang pasti. Karena apa? Karena ciptaan Allah gitu. Jadi kan mohon maaf, jangan sampai disebutkan kalau perasaan marah itu dari setan, kalau cinta dari malaikat. Nah, itu bukan demikian. Semuanya adalah ciptaan Allah, semuanya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Allah tidak memerintahkan, juga tidak melarang. Sekali lagi, Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan dan tidak melarang untuk marah, untuk senang, untuk cinta, untuk benci, dan seterusnya, yang termasuk diantara af'alul qulub atau pekerjaan hati, perasaan-perasaan gitu. Jadi tidak ada perintahnya, juga tidak ada larangannya. Tetapi yang diatur oleh syariat adalah ketika nanti yang pertama terlalu over gitu, terlalu berlebihan. Yang keduanya ditujukan pada hal yang tidak tepat. Jadi tidak mengatur boleh atau tidaknya takut, tidak mengatur boleh atau tidaknya marah, meskipun ada hadisnya la tagdob gitu. Tapi kan kalau membaca syarah juga membaca hadis yang lain, maksudnya kan bukan semata-mata intinya tidak boleh marah, tak, bukan demikian kan ya. Seumur hidup tidak boleh marah gitu, tak, bukan demikian kan gitu. Tapi yang dimaksud oleh syariat ketika membahas perasaan, ketika membahas amalan hati, perasaan itu, yaitu yang pertama tidak boleh terlalu over gitu. Over teh terlalu gitu. Tidak boleh keterlaluan. Yang keduanya, jangan sampai salah dalam menunjukkannya gitu. Ditujukan kemana ini gitu. Bisa tidak ketika cinta kepada Nabi sama dengan cinta kepada dunia gitu. Ini tidak boleh disalah untuk menunjukkannya gitu. Salah ditujukan itu tidak boleh gitu. Makanya syariat membahas rasa itu pasti membahasnya tentang hal-hal tersebut gitu. Jadi sekali lagi tidak ada gitu satupun dalil yang sorry ketika membahas bab rasa gitu, melarang secara mutlak misalkan. Tidak ada. Karena apa? Karena kan rasa ini ciptaan Allah. Masa sekarang Allah ciptakan rasanya kemudian Allah larang gitu. Untuk apa gitu diciptakan kepada diri kita gitu. Seperti itu, padahal itu anugerah dari Allah, luar biasa sekali gitu. Sifat marah, rasa marah gitu, perasaan cinta, benci dan lain sebagainya gitu. Kalau benci dari setan, kalau cinta dari malaikat, bukan gitu. Kita juga terkadang harus membenci sesuatu. Nah, contoh sederhana dan yang paling nyata, Zionis Israel misalkan, masa tidak benci? Kan harus benci. Harus benci, jangan cinta gitu. Seperti itu kita harus benci gitu. Harus ada kebencian terhadap Zionis Israel gitu yang memerangi saudara kita, misalkan demikian gitu. Nah, itu contoh ketika kebencian ini justru berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala gitu.
Tetapi ketika rasa cinta yang ditujukan kepada dunia, misalkan hubbud dunia ya, cinta dunia dan takut mati, atau penyakit itu hubbud dunia, maka itu semuanya akan berdampak kepada akhirat yang buruk gitu, akhir yang buruk. Padahal cinta, tapi karena cintanya kepada dunia jadi akhirnya buruk, nanti masuknya neraka gitu, hubbud dunia. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, oleh karena itulah ketika membahas rasa takut pun sama. Rasa takut ini adalah suatu perasaan yang dianugerahkan oleh Allah, ciptaan Allah. Oleh karena itu ketika seseorang punya rasa takut, itu sudah fitrahnya demikian gitu. Dan kemudian ketika seseorang takut kepada sesuatu, memang sudah wajarnya demikian, itu memang ciptaan Allah. Dan juga rasa takut inilah yang membuat kita hidup, saya kira membuat kita bisa hidup tentram, hidup nyaman, itu dengan dipenuhi rasa takut juga. Ada rasa takut juga yang ikut andil. Kita bisa hidup nyaman ketika di jalan raya, misalkan ada lampu merah, ada lampu hijau ya, terutama untuk siang hari lah gitu. Karena kalau tengah malam ke sana sudah agak sedikit tidak ngaruh gitu. Ketika siang hari lampu merah, lampu hijau, jalanan sedang lumayan ramai, kan itu menjadi satu alarm bagi kita. Dengan kita berhenti di lampu merah, kan kita ada perasaan takut. Kalau orang yang menerobos mungkin cukup berani dia itu menerobos gitu. Kita takut, yang paling utama takutnya kan bukan ke polisinya, sanes ke polisi, tetapi takut celakanya gitu. Takut celakanya gitu. Takut nanti ditimpakan ya kecelakaan dan lain sebagainya gitu. Itu kan ada rasa takut. Kemudian ketika parkir motor saya misalkan dikunci gitu ya, nah ada sih gitu. Itu kan ada rasa takut gitu. Tetapi dengan perasaan itulah kita bisa hidup tentram. Dengan perasaan itulah kita bisa hidup tentram, bisa hidup nyaman gitu. Kalau tidak dengan rasa takut, saya kira akan lumayan kacau ini dunia. Banyak peraturan yang tidak akan ada gitu. Karena apa? Karena tidak mengandalkan rasa takut gitu. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itulah yang kita sebut dengan perasaan ini tidak boleh ditolak, tidak boleh dilarang dan lain sebagainya secara menyeluruh, secara mutlak gitu. Tetapi harus dikelola sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah maka bisa kita lihat bahwasannya pemaknaan makna takut di dalam Al-Quran itu dikemas dalam dua kosakata. Ada al-khauf, ada juga al-khosyah. Ada khaufun, ada khosyatun gitu. Kalau al-khauf adalah rasa takut atau khawatir yang muncul terhadap sesuatu yang dapat mencelakakan, membahayakan ataupun mengganggu. Sebagian ulama menjelaskan khauf adalah keguncangan hati karena menduga akan adanya bahaya. Kalau khauf itu berarti rasa takut yang timbul dikarenakan terhadap suatu yang membahayakan, kemudian timbulnya ini karena menduga, karena dugaan, karena sangkaan, prasangka, praduga gitu. Karena prasangka, karena praduga. Kata khauf banyak digunakan untuk menggambarkan adanya perasaan tentang bahaya yang dapat mengancam, sehingga yang bersangkutan mengambil langkah-langkah untuk menangkal atau menghindarinya. Di sini diantara dalilnya ya, contoh ini mah. Jadi dalil contoh seperti Quran surat Asy-Syu'ara ayat ke-14. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayyaqtulun waqafnya. Dan aku berdosa terhadap mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Ini ya kalau kurang paham ya, nanti bisa dicek di Quran surat Asy-Syu'ara-nya lebih panjang lagi. Ini kan kisah tentang Nabi Musa alaihi salam. Tapi sebelum diangkat jadi nabi dan rasul, kan waktu itu ya kalau dari kisah awalnya ya secara singkat, ketika Musa sebelum jadi nabi, ketika Musa lahir gitu. Nabi Musa alaihissalam itu lahir, kan di tahun itu mulai ditetapkan
pembunuhan anak laki-laki ya, anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu harus dibunuh. Nah, Nabi Musa lahir pada tahun itu gitu. Makanya kan ibunya khawatir, kemudian Allah turunkan ilham kepada ibunya. Disebut ilham karena ibunya kan bukan nabi ya. Gitu. Disebut ilham, Allah turunkan ilham, oleh karena itu ibunya menghanyutkan ke sungai yang akhirnya ditemukan gitu ya oleh keluarga kerajaan, keluarga Fir'aun sendiri gitu, terutama oleh istrinya gitu. Dan ternyata istrinya pun oleh Allah dibuat senang, dibuat cinta, dibuat kagum, qurrata ayun gitu, qurrata ayun. Jadi sebagai pencerah mata, penyejuk mata gitu ya. Jadi ketika melihat Nabi Musa itu senang, cinta kepada Nabi Musa waktu bayi. Oleh karena itu istrinya membujuk kepada Fir'aun supaya tidak dibunuh. Nabi Musa mah bade gitu diurus, mau diangkat menjadi anak. Nah, di sini ya Pak Bu, di atas presiden ada istri yang berkuasa. Ya, istrinya Fir'aun ini tidak mempan, Fir'aun juga tidak mempan kalau istrinya yang membujuk gitu. Makanya Musa sendiri itu tidak dibunuh, padahal yang nanti akan menggulingkan Fir'aun Musa itu sendiri ya gitu. Kemudian kan diurus kalau tidak salah berapa ya? 18 tahun kalau tidak salah oleh keluarga ya kerajaan Fir'aun. Kemudian ada satu kasus, nah itu masuk ke cerita yang ini. Ada satu kasus di mana dari golongan Bani Israel bertengkar dengan dari golongan Kipti atau golongan Mesir asli, ya baladna Fir'aun ya, Mesir asli. Kemudian orang Bani Israel itu meminta tolong kepada Nabi Musa untuk dibantu gitu. Karena kan mereka sedang bertengkar. Ada Nabi Musa lewat di suatu pasar kalau tidak salah, kemudian meminta tolong ke Nabi Musa sebelum jadi nabi ya, kepada Musa saja supaya tidak bingung, kepada Musa. Oleh Musa dibantu, kemudian dipukul satu kali pukulan, fahazamahu hazama itu mukul asli gitunya, nonjok di orang, mukul asli satu kali pukulan langsung wafat gitu, langsung wafat. Bisa dicek di Al-Qur'annya ya, fahazamahu di Al-Qur'annya memukul dengan satu kali pukulan langsung wafat gitu. Di sana kan Musa merasa tertipu lah gitu dengan kejadian tersebut. Oleh karena itu Musa, ketika ada berita bahwasanya Musa membunuh dari golongan Kipti, maka di sanalah gitu Fir'aun mulai mengejar-ngejar Musa gitu. Nah, di sanalah Musa pertama kali keluar dari Mesir menuju kota Madian gitu. Lanjut ya cerita yang kata beberapa ahli tafsir bertemu dengan Nabi Syu'aib dan lain sebagainya lah gitu. Nah, setelah itu, setelah beberapa tahun di kota Madian, turunlah wahyu kepada Musa dan menjadi nabi juga sekarang kepada Nabi Musa alaihi salam untuk kembali ke Mesir dan berdakwah kepada Fir'aun. Nah, disinilah Nabi Musa menjawab. Nah, ini jawaban anak Quran surat Asy-Syu'ara ayat 14, yang ini jawaban Nabi Musa. Walahum alayya dzanbun fa akhafu ayaktulun. Aduh, kumahanya ka Mesir di teh gitu. Kalau istilah kita gitu. Aku punya dosa terhadap mereka. Aku punya dosa terhadap mereka yang membunuh teh. Tidak sengaja, itu tidak sengaja. Maka aku takut mereka akan membunuhku gitu. Maka aku takut mereka akan membunuhku. Nanti kan urusan kelanjutannya diutus juga Nabi Harun ya, sebagai di antara juru bicara yang pintar pandai dalam berbicara gitu. Dan seterusnya lah gitu ya. Namun intinya ini di antara contoh bahwasanya karena adanya rasa khauf, karena adanya rasa takut dari suatu yang membahayakan, maka ada antisipasi. Apa antisipasinya? Awalnya seolah tidak mau berdakwah. Karena apa? Karena punya dosa gitu. Padahal ya bukan dosa Nabi Musa lah gitu ya. Karena ketidaksengajaan. Nah, itu yang pertama tentang al-khauf. Yang kedua yaitu ada al-khosyah, khosyatun, al-khosyah. Khosyah pada asalnya merupakan rasa takut yang tumbuh dari pengetahuan yang benar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sekedar hayalan, dugaan, prasangka semata.
Khosyah merupakan pengakuan yang jelas akan keagungan Sang Pencipta yang Maha mengetahui. Makanya dalil utamanya Quran surat Fatir ayat ke-28. Innama yakhsha dari khosyah, yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut, sama ya artinya kalau di Indonesia takut, khauf takut, khosyah takut. Tapi punya makna yang berbeda. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, al-ulama, orang-orang yang berilmu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, oleh karena itu kesimpulannya yang dapat kita sampaikan terkait dengan khauf dan juga khosyah ini, khauf dan khosyah maknanya sama, artinya sama, rasa takut, tetapi punya perbedaan yang cukup signifikan, bahkan bisa jadi saling berlawanan. Yang pertama, perbedaan pertama, kalau al-khauf muncul karena dugaan, belum tentu kejadian. Bisa jadi, bisa juga tidak jadi, bisa kejadian, bisa tidak kejadian. Kalau al-khauf gitu, karena munculnya dari dugaan saja, dari prasangka saja, prasangka akan suatu bahaya. Munculnya dari dugaan gitu. Ya misalkan ada orang yang akan melempar barang gitu, kepada ibu, kepada bapak misalkan, saya nih mau melempar nih kunci, dilempar kepada ibu, kepada bapak gitu. Sebelum kena pun, bahkan mungkin sebelum ini terlempar sudah kabur duluan, sudah menghindar duluan. Itu khauf gitu. Itu khauf. Karena kan misalkan ya, dari jarak segini kan belum tentu kena, ya bisa jadi kena, bisa jadi tidak gitu. Tapi karena adanya dugaan, ada sangkaan, makanya sudah menghindar duluan. Itu khauf. Sederhananya demikian gitu. Di lampu merah, kenapa diam? Khauf, takut celaka. Takutnya itu dugaan. Karena belum tentu celaka, belum tentu ya. Bukan berarti udah mau celaka, bukan berarti tidak akan celaka, bukan. Tapi belum tentu celaka. Karena banyak juga mungkin kasus-kasus atau contoh-contoh ya mungkin di media sosial juga ada ya gitu. Lewat lampu merah tapi selamat. Tempo orang ngaliwat celaka gitu. Kumaha itu cenah teh bener. Padahal ya sudah settingnya gitu, sudah takdirnya demikian gitu. Nah itu kan yang namanya khauf demikian gitu, dugaan, prasangka gitu ya. Jadi ya belum tentu kejadian. Tapi kalau khosyah, rasa takut timbulnya karena ilmu gitu. Bukan dugaan, karena ilmu. Makanya kenapa khosyah seringkali disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena rasa takut kita kepada Allah harus atas dasar ilmu, bukan dugaan saja gitu. Bukan prasangka saja. Disinilah kenapa pentingnya dan juga wajibnya untuk menuntut ilmu, supaya pengetahuan tentang Allah, tentang syariat Allah, tentang agama Allah itu berdasarkan ilmu, bukan ecek, bukan dugaan, prasangka. Cenah bagusnya sholat maghrib 3 rakaat, lain cenah. Ilmunya bagaimana 3 rakaat itu gitu. Katanya bagusnya kalau sholat isya 4 rakaat, ya ilmunya, bukan katanya, bukan dugaan, bukan prasangka. Nah itu kan ilmunya harus ta'alum ya, harus belajar, harus berdasarkan dari pengajian gitu, belajar gitu. Tidak boleh dugaan semata gitu. Nah itu yang pertama, perbedaan yang pertama terletak dari tumbuh dan timbul dari mana? Dari dugaan atau dari ilmu. Kalau dugaan kebanyakannya menggunakan al-khauf, kalau ilmu itu al-khasyah. Sedangkan perbedaan yang kedua, kalau al-khauf itu adalah rasa takut, yang mana biasanya rasa takut ini timbul dari seseorang yang merasa diri lebih lemah dari yang ditakuti. Meskipun yang ditakuti bukan hal yang seberapa gitu, hal yang ya remeh gitu. Mohon maaf, mungkin pernah mendengar ya, saya pernah beberapa kali baca di media sosial, ada yang lewat gitunya, lewat di beranda. Ada yang takut nasi gitunya. Nah, takut nasi bupanya. Tapi yang ada gitu, itu al-khauf. Padahal naon sih nasi gitu, becieun gitu. Takut nasi gitu. Tetapi ya namanya al-khauf gitu ya. Merasa diri merasa lemah, merasa tak kuasa gitu. Merasa lemah, tak kuasa dari pihak yang ditakuti. Padahal meskipun pihak yang ditakuti bukan hal yang seberapa sepele.
Takutnya sih kalau pernah nontonnya sedikit ya. Ini juga saya tidak sengaja nonton gitu. Ya lewat-lewat saja gitu. Seperti siapa? Ada artis Raffi Ahmad sieun ku rambutan gitu ya. Rambutan. Sieun kurang di pasien rambutan teh kalah ngamuk gitu. Seperti itu ya, yang seperti itu kan maksudnya naon sih rambutan gitu. Kanggo urang mah. Tetapi kan bagi dia al-khauf, ya takut, ngerasa diri lemah, tak kuasa kumaha gitu. Asieun we gitu. Seperti itu. Jadi meskipun tidak seberapa, tapi karena diri sudah merasa lemah, tak kuasa, ya muncul al-khauf gitu. Mungkin kalau beberapa orang seperti diantaranya mungkin ya ada lah kayaknya itu orang-orang yang takut terhadap serangga, diantaranya kecoa gitu misalkan, apalagi kecoanya kalau sudah terbang gitu cicunguk ngapung ngalah seperti itu gitu ya. Ini kan ya dibandingkan dengan kita besar mana sih gitunya, kuat mana gitu. Tapi ya ada al-khauf meskipun tidak seberapa. Tapi kalau al-khosyah, rasa takut yang timbul memang karena pihak yang ditakuti memang lebih kuasa, lebih apapun dari kita gitu, lebih apapun dari orang yang takut tersebut gitu. Diukur dari kekayaan dia lebih kaya, diukur dari kekuasaan lebih kuasa, diukur dari kekuatan lebih kuat gitu. Seperti itu gitu. Maka timbullah al-khosyah gitu. Makanya kenapa al-khosyah yang kedua sering sekali disematkan kepada Allah. Karena al-khosyah, karena Allah lebih dari segalanya, daripada kita, daripada manusia, daripada makhluk gitu. Mau mengukur apa? Mengukur kekuatan, kekayaan, mengukur apa gitu. Itu Allah lebih kuasa daripada makhluk gitu. Maha kuasa, mohon maaf bukan lebih. Maha kuasa dari segalanya. Oleh karena itulah disematkan khosyah itu kepada Allah. Rasa takut yang timbul karena yang ditakuti lebih dari segalanya dari kita. Dan yang terakhir, perbedaan antara khosyah dan juga khauf, bahwasanya al-khauf ini rasa takut yang mana menyebabkan orang yang takut ini menjauhi dari yang ditakuti. Ngajauhan dasieun. Kenapa menjauhi? Karena takut. Itu khauf. Tapi kalau al-khosyah, justru rasa takut ini membuat lebih dekat. Kenapa dekat? Karena takut gitu. Karena khosyah gitu. Makanya kenapa kalau takut misalkan takut kepada preman misalkan ya, takut kepada binatang yang lebih logis lah ya. Takut kepada binatang buas gitu. Nah, kita kan agak sedikit jauh gitu, menjauhi binatang buas itu gitu. Ketemu misalkan di jalan ular cukup berbahaya, jauhan gitu. Karena khauf, itu rasa takutnya berarti khaufun. Tapi kalau rasa takut yang membuat kita lebih mendekat, semakin takut semakin dekat, itu khosyatun. Makanya yang ketiga, kenapa khosyatun? Alasan ketiga kenapa khosyatun lebih sering digunakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rasa takut kepada Allah, semakin besar rasa takutnya akan semakin dekat, bukan menjauh ke Allah gitu. Takut ke Allah tapi tara ka masjid, sanes takut, bukan khosyatun gitu. Justru dengan takut kepada Allah, semakin sering ke masjid, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Ibadahnya mungkin semakin dekat, semakin rajin gitu. Itu karena apa? Khosyatun. Takut kepada Allah tapi tak ibadah ya. Itu mah aku-akuanan gitu. Mengaku saja, hanya sebatas menyebut saja. Kalau menyebutkan semua orang juga bisa gitu. Saya takut kepada Allah. Takut gak kepada Allah? Saya takut kepada Allah. Nah, itu teh Jumatan. Nah, itu teh salat maghrib misalkan. Berarti bukan takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu pasti menyebabkan orang yang takut itu lebih dekat dengan yang ditakuti, dengan Allahnya sendiri akan lebih dekat gitu. Jadi kalau khauf yang nanti ya menjauhi gitu, menjauhi yang ditakuti akan lebih jauh gitu. Kalau khosyatun itu akan lebih dekat gitu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, itu ya 3 perbedaan yang paling utama lah antara khaufun dan juga khosyatun.
Khaufun timbul dari praduga, dugaan. Khosyatun timbul karena ilmu. Khaufun timbul karena diri merasa lebih lemah dari yang ditakuti, meskipun yang ditakuti hal yang kecil, hal yang sepele. Tapi khosyatun timbul karena memang orang yang atau memang pihak yang ditakuti, zat yang ditakuti maha segalanya dari kita. Dan yang terakhir, kalau khaufun membuat seseorang menjauhi yang ditakuti. Kalau khosyatun membuat seseorang lebih dekat, makin takut makin dekat gitu. Kusieun teh leuwih ngadeukeutan kepada yang ditakuti. Yaitu berkenaan dengan konsep al-khauf dan al-khosyah atau makna takut dalam Al-Qur'an. Makna takut dalam Al-Qur'an. Karena untuk al-khosyah ini relatif sederhana urusannya dengan ilmu, urusannya dengan ibadah, urusannya dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Urusannya dengan keyakinan kita bahwa Allah memang benar-benar maha segalanya gitu. Itu khosyatun. Tapi kalau al-khauf, para ulama membahas lagi bahwa ada jenis takut, jenis takut dalam konsep al-khauf, konsep khauf. Karena yang tadi kalau al-khosyah relatif sederhana lah, tidak banyak pembagian yang disampaikan oleh para ulama, syarahnya juga sederhana gitu. Ini mah ya lebih kepada praktek gitu ya, khosyatun mah sok we tinggal derderna gitu. Lebih dekat kepada Allah, meyakini bahwa Allah maha segalanya gitu. Kemudian takutnya kepada Allah pasti harus atas dasar ilmu gitu. Orang yang enggak pernah ngaji kemudian takut kepada Allah ngaku, oh itu mah hanya mengaku saja gitu. Orang yang jarang beribadah, tidak dekat dengan masjid, tapi mengakunya takut kepada Allah. Oh, itu mah mengaku saja. Seperti itu. Nah, tetapi untuk al-khauf ini ada jenis ya, ada jenisnya, dan itu disampaikan diantaranya oleh Syekh Abdurrahman bin Al-Hasan. Ini cucu Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau tahu ya, Muhammad bin Abdul Wahab penyusun Kitabut Tauhid, penyusun Kitabut Tauhid. Karena ini membahas bab perasaan, membahas af'alul qulub, pekerjaan hati yang membahas urusan tauhid gitu. Kalau ibadah kan membahas urusan ini amaliyah ya, amalan, gerakan anggota badan dan juga perkataan. Tapi kalau urusan hati berarti membahasnya tentang tauhid, keyakinan, akidah. Makanya di Kitabut Tauhid disampaikannya bahwa rasa takut dalam kategori, dalam konsep al-khauf, khauf ini terbagi kepada 3. Yang pertama ada disebut khaufus sir. Khaufus sir. Ikhwat iman mungkin sudah sering mendengar ya kata-kata sir gitu. Seperti bacaan sholat, ada yang jahar, ada yang sir gitu. Sholat maghrib 2 rakaat pertamanya jahar oleh imam, rakaat yang ketiganya sir gitu. Sir itu, mohon maaf kalau sederhananya seperti ini, misalkan ikhwat iman melihat ya ada kunci, saya pegang kunci, kemudian saya sembunyikan gitu. Nah gitu. Nah ini sir. Ikhwat iman tahu ada kunci di balik laptop saya, tapi tidak kelihatan. Tapi tahu, tapi tidak kelihatan. Tapi tahu, tapi tidak kelihatan. Nah itu sir. Jadi menyembunyikan sesuatu yang sudah tahu di mana gitu. Menyembunyikannya di mana, kemudian apa yang disembunyikan itu sudah tahu. Makanya bacaan sir juga sama gitu. Bacaan sir itu, imam itu bukan membaca, ya bukan membaca dalam hati gitunya, atau membaca sama sekali ya, apalagi gitu. Tetapi ya, dibacanya secara lirih. Nah, ibu tahu saya sedang membaca, tapi tidak kedengeran. Tapi tahu, tapi tidak kedengeran. Nah, sir gitu. Seperti itu. Sir, gitu. Bacaan sir, jahar mah jelas, dijelaskan, keluarkan. Itu jelas gitu, jahar. Nah, kalau sir seperti itu gitu ya. Nah, khaufus sir itu ya seperti yang tadi, sesuatu yang disembunyikan tetapi memang sudah diketahui gitu. Yaitu seorang takut pada selain Allah, seperti kepada berhala atau sembahan yang lain, atau juga takut berhala itu menimpakan hal-hal yang dibenci kepada dirinya, hal-hal yang tidak disukai atau mara bahaya misalkan kepada dirinya. Nah, ini khaufus sir. Jadi rasa takut yang secara sembunyi-sembunyi gitu, ada di beberapa orang gitu, di beberapa orang. Kaum musyrik mah sudah pasti ya, sudah pasti dah eta mah sir wungkul gitu.
Tapi untuk orang-orang yang lain terkadang gitu, terkadang kaum muslim pun ini suka kena, terkadang ya. Saya tidak menyebut semuanya gitu. Hal ini sebagaimana tergambar dalam firman Allah Subhanahu wa taala antara lain tentang kaum Nabi Hud alaihissalam. Dan ini kaum Nabi Hud alaihissalam atau kaum Samud dia kaum Ad maaf. Kaum Samud mah Nabi Soleh alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam atau kaum kaum Ad ke Samud. Nah ini berkata kepada Nabi Hud bahwasanya ketika Nabi Hud alaihi salam berdakwah, ya mendakwahkan ya, yang pokok dakwah dari para nabi baik terdahulu maupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sama, yaitu mendakwahkan tauhid. Ajakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya yang berbeda, syariatnya yang berbeda, tapi untuk tauhidnya sama gitu. Tidak berubah. Nah, ketika berdakwahkan pada tauhid, gitu ya, mendakwahkan tauhid kepada Allah, hayu gitu. Ayo kita beriman pada Allah, meyakini Allah, akidahnya kepada tauhid gitu. Maka mereka mengatakan bahwasanya sungguh engkau ini ya apa ya? Jadi seolah Nabi Hud ini gitu. Jadi kan mereka kaum Ad itu menyembah berhala. Ketika Nabi Hud mengajak meninggalkan berhala dan juga mengajak untuk bertauhid kepada Allah, maka seolah mereka itu mengatakan bahwa Nabi Hud berkata demikian dikarenakan sembahan mereka atau berhala mereka telah menimpakan penyakit gila kepada Nabi Hud gitu. Nabi Hud jadi kieu dengan Hud teh gitu. Kata kaumnya ya, kata kaum Ad, Hud, kenapa menjadi demikian kamu? Jangan-jangan karena kamu mencela berhala, karena kamu tidak mau beriman beribadah pada berhala, jadi berhalanya marah kepada kamu, jadi kamu gila gitu. Disangkanya gitu. Disangkanya ditimpakan penyakit oleh berhala gitu. Nah, di sini terlihat dan tergambar kaum Ad ini takut kepada berhala karena apa? Karena sudah ada buktinya. Takut ditimpakan penyakit gitu dari berhala, ditimpakan mara bahaya dari berhala. Oleh karena itulah mereka menyembah berhala gitu. Karena ada rasa takut khaufus sir gitu. Rasa takutnya lumayan tersembunyi gitu, tapi bisa diketahui gitu. Dengan orang-orang yang menyembah berhala terutama gitu. Itu sudah pastilah. Kemudian yang kedua, khauful makhluk. Khauf makhluk, ya sebagaimana namanya ya, makhluk rasa takut pada makhluk. Yaitu seorang meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena takut adanya ancaman dari orang yang lainnya atau nanti dari makhluk yang lainnya. Karena yang dimaksud min ba'dinas ini termasuk diantaranya nanti dijelaskan ada juga makhluknya gitu. Hal ini diharamkan dan termasuk macam syirik kepada Allah yang meniadakan kesempurnaan tauhid kepada Allah. Nah, ikhwatiman rahimakumullah, ini seperti ini juga sama ya, kisahnya panjang. Jadi mohon maaf, ini banyak yang dipotong cuplikan kisahnya. Quran surat Ali Imran ayat ke-173, yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka. Kalau tidak salah ini kisah tentang setelah perang Badar, Badar Sugro ya. Setelah perang setelah perang Uhud. Jadi perang Badar perang Badar kedua, Uhud tahun ketiga. Nah, setelah itu tahun keempat kalau tidak salah terjadi perang Badar Sugro. Jadi orang-orang musyrik yang sudah optimis dan sudah naik daun istilah namanya. Jadi sudah anggap saja naik daun gitu. Jadi mereka sudah berbangga diri karena kan perang Uhud umat Islam kalah. Perang Uhud itu kafir Quraisy menang. Perang Uhud ya, yang Khalid bin Walid itu tuh gitu. Menjadi etana itu tokoh utama kemenangan kafir Quraisy gitu nya. Dan juga karena kelalaian umat muslim gitu. Nah, perang Badar muslim menang, perang Uhud muslim kalah. Nah, karena kafir Quraisy sedang ker alus-alusna gitu ya.
sedang ada di puncak yang bagus karena perang Uhud menang nih. Jadi tahun berikutnya ingin mengadakan perang kembali, membalaskan dendam di Badar. Makanya perangnya di Badar lagi gitu. Jadi Badar Muslim menang, Uhud Muslim kalah. Badar kafir Quraisy kalah, Uhud kafir Quraisy menang. Karena kalah di Badar gitu kafir Quraisy teh. Jadi balas dendam di hayu Badar deui ayeuna mah gitu. Sparring deui di Badar gitu. Istilah kata nama. Tetapi qadarullah, mungkin ini sudah takdirnya dari Allah. Qadarullah, pada waktu itu Mekah sedang dilanda musim paceklik lah bahasa kita ya. Sedang kesulitan gitu, sedang masa-masanya sulit gitu. Tetapi nya ieu kumaha cenah ieu perang ingin perang gitu, perang ingin perang tapi musim sedang paceklik gitu. Jadi bagaimana gitu? Bagaimana yang harus dilakukan? Makanya kafir Quraisy ini mengadakan siasat gitu. Siasatnya mengirim seseorang utusan gitu. Jadi sebelum terjadi perang itu, sebelum umat Islam masuk ke Badar, sebelum pergi ke Badar, maka ada utusan kafir Quraisy yang pergi ke Madinah. Dia untuk bahasa orang menyingsieun politik lah gitunya, siasat, lebih tepatnya siasat, untuk melaksanakan siasat. Apa yang dikatakan siasatnya apa yang dikatakan oleh utusan itunya ini Quran surat Ali Imran ayat 173. Nanti cuplikan panjangnya bisa dicek ya langsung di Quran suratnya, karena itu lumayan cukup jelas di Quran itu gitu. Ali Imran dari 17 berapa? 171 kalau tidak salah. Nah, orang-orang yang menaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang yang mengatakan yang dimaksud adalah utusan dari kafir Quraisy, bahwa sesungguhnya kafir Quraisy telah mengumpulkan pasukannya besar gitu untuk menyerang kamu di Badar. Maka fakhsyauhum, karena itu takutlah kepada mereka, jangan pergi ke Badar, jangan jadi jihadnya, jangan jadi perangnya gitu. Karena mereka sudah ada pasukan yang besar, silahkan menyerah saja. Siasatnya demikian. Padahal kenyataannya tidak ada yang datang ke Badar di kafir Quraisy itu gitu. Karena kan musim paceklik gitu. Rada repot gitu. Bade ka Badar kumaha gitu. Pangan saja susah gitunya. Tetapi dari sini disampaikanlah siasat demikian untuk memberikan rasa takut kepada orang-orang, ya kalau di Quran ya bahasanya, yang menaati Allah dan Rasul, kepada para sahabat gitu. Nah, ini para sahabat akan jadi berperang atau tidak, ujiannya di sana gitu, ujiannya di sana. Tetapi karena kekuatan keimanan mereka, kata Nabi Muhammad berangkat, jangan takut gitu. Mereka berangkat gitu. Seperti biasa berbekal seadanya ya. Karena Badar Uhud dan Badar Sugro itu kan masih rada akhirnya umat Islamnya belum terlalu kuat gitu. Belum terlalu kuat. Di Badar wae kan senjatanya juga kumaha gitunya, kalah jauh gitu. Di Uhud juga tidak kurang lebih sama, apalagi ini di Badar Sugro gitu. Tetapi ketika datang ke Badar Sugro nggak ada siapa-siapa gitu. Iya mah kumaha PHP cenah siasatna ngebohongan gitu. Tetapi ujiannya di sana. Kalau takut disiasati oleh musuh kemudian takut untuk berperang, ini tidak boleh gitu. Khauf makhluk ini tidak boleh gitu. Ini tidak boleh. Kalau kata Nabi perang seperti itu. Nah, itu yang kedua. Dan yang terakhir al-khaufut tabi'i, khauf tabiat, yaitu rasa takut misalkan dari musuh berperang ya, sedang berperang dengan musuh ya, wajarlah ada rasa takut gitu, wajar itu, sangat wajar. Tabiat, binatang buas yang tadi dicontohkan tabiat, dan lain sebagainya, takut penyakit tabiat. Maka hal ini diperbolehkan selama tidak berlebihan, yang tadi tidak terlalu over, tidak over gitu, hingga meragukan bahkan menghilangkan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mendokumentasikan takut macam ini dalam firman-Nya mengenai kisah Nabi Musa alaihissalam. Ini tentang kisah yang tadi. Maka keluarlah Musa dari kota itu, yang dimaksud Mesir, yang tadi ya, ketika sudah tidak sengaja membunuh kaum Kipti, maka Musa keluar dari kota itu dengan khaifan yataraqabu, rasa takut ada musuh yang mengejar untuk menangkapnya, yang menunggu-nunggu. Al-Qasas ayat ke-21. Al-Qasas ayat ke-21.
Misalkan seperti takut ya kepada penyakit itu juga sama, takut tabiat. Masa tidak takut sakit gitunya? Itu takut tabiat. Takut celaka, takut tabiat. Kesimpulannya, takut terhadap sesuatu selain Allah disertai keyakinan bahwa sesuatu itu dapat memberi madorot, maka itu adalah syirik. Itu adalah syirik, termasuk diantara syirik. Dan kalau tidak syirik pun nanti ya ada akan mencoreng akidahnya gitu. Kalaupun nanti tidak masuk syirik atau syirik ini jauhnya lah gitu, nanti setidaknya akidahnya akan tercoreng gitu. Setidaknya akidahnya akan tercoreng. Ada pohon keramat gitu. Tiap ngalewat ke pohon keramat nyebut punten gitu. Permisi gitu. Naon nyebut punten karena pohon gitu. Nah, itu kan ada khauf sir. Aya khauf sir, aduh leutik teh. Teu karasa teh gitu. Sir gitu nya. Tidak terasa. Nyebut punten kan pada naon nyebut punten ke pohon gitu. Ya terkadang ada orang-orang yang demikian, padahal nya katinggalna masuk salat gitu. Tapi terhadap hal-hal mistis terutama itu alah sir eta teh kadenya. Sir rada leutik gitu. Terhadap hal-hal yang mistis gitu. Karena kan terkadang hal tersebut tidak disadari atau tidak gitu. Suka sok aya wah gitu. Cerita-cerita horor gitunya, apalagi dengan tontonan yang sekarang kemudian masuk ke dalam otak, nanti terrefleksi di dunia nyata gitunya. Tekarawas gitu tuh, cerita horor, hantu, jurig dan lain sebagainya gitu. Itu terkadang lumayan gitu. Dina film iya teh keramat ya rumah teh gitu. Tinggali rumah tua dan sebagainya gitu. Unaun jauh kabur gitu. Tekarawas ai kaburna mah teu masalah ngan ini khaufnya. Sir aduh saalit gitu. Tapi nya lumayan karena akidah teh kanya gitu. Emangna aya naon gitu. Seperti itu jauhnya bisa kepada syirik. Seperti yang tadi kaum Ad. Kemudian yang kedua, takut disebabkan manusia lain atau makhluk lain yang menjadikannya lalai dalam melaksanakan kewajiban bahkan sampai meninggalkannya, maka hukumnya haram. Tidak boleh sampai lalai atau bahkan naudzubillahi min dzalik sampai meninggalkan karena takut kepada makhluk-makhluk yang lain. Mungkin contohnya ya, pernah dicontohkan oleh guru kami. Seperti misalkan kalau dulu penyakit corona, ya tos usumnya tos rada lami gitu. Penyakit corona nih. Kalau penyakit corona ini menyebabkan seseorang lalai, dalam arti lalai itu bukan berarti karena ada aturan, bukan ya. Kalau karena ada aturan mah ku pemerintah misalkan masjid ditutupnya kumaha gitunya. Seperti apa mau bagaimana lagi gitu. Paling tinggal adzan gitu ya. Paling adzan yang tidak boleh untuk terlewat mah gitu. Karena kan adzan oleh sendirian, nggak akan ada perkumpulan juga gitu. Tetapi misalkan ya seperti takut kepada corona sampai kepada ibadahnya jadi lalai. Padahal tidak perlu lalai juga dengan adanya corona. Mungkin memang terbatas ibadahnya tapi tidak perlu sampai lalai. Tidak perlu juga sampai untuk meninggalkan gitu. Meninggalkan juga gitu, tidak sampai gitu. Yang seperti itu gitu. Masjid ditutup jangan sampai adanya juga jadi hilang gitu. Nanti fungsi masjidnya, kemakmurannya hilang. Kalau kemakmuran hilang kan dosa ya gitu. Masjid kan harus terus makmur gitu. Minimalnya gitu ada orang yang adzan kemudian sholat, dia yang adzan dia yang sholat. Ketika ditutup itu satu orang, dua orang juga cukup. Tetapi ketika nanti karena takut terlalu berlebihan kepada penyakit sampai meninggalkan atau bahkan lalai terhadap kewajiban. Dan yang ketiga, takut terhadap sesuatu yang sudah diketahui mara bahayanya, maka takut tersebut adalah bagian dari tabiat manusia. Nah ini yang sering saja di kita ya ini tabiat saja manusia. Ada yang takut ketinggian, ada yang tidak, ada yang takut terhadap apa gitunya. Air yang terlalu dalam, ada juga yang tidak. Ada yang takut kepada pantai, laut, ada juga yang tidak. Ini mah kadang-kadang semua orang beda-beda, fobianya beda-beda gitu. Kadang ada timbul karena trauma juga, itu beda-beda. Dan itu tidak mengapa, tidak jadi masalah. Kalau mau diberanikan ya tidak jadi masalah juga gitu. Teu aya nanaon gitu. Teu matak jadi wajib, teu matak jadi haram gitu. Tidak jadi wajib, harus berani, tidak jadi haram juga untuk takut tidak. Ini mah normal-normal saja gitu. Ini mah hukumnya mubah-mubah saja, dibolehkan.
Nah, khotiman rahimakumullah, sebagai penutup, nah ini nasihatnya yang luar biasa dari para ulama dalam menghadapi rasa takut, di luar takut kepada Allah, juga di luar takut tabiat. Idza akhlasu lahul khaufa wa jami'al ibadati atahum ma yarjun wa ammanahum min mukhawifid dunya wal akhirah. Jikalau mereka mengikhlaskan, bahasanya juga ikhlasnya, mengikhlaskan rasa takut juga seluruh ibadah hanya padanya, niscaya Allah akan memberikan apa yang mereka harapkan dan membuat mereka aman dari segala ketakutan dunia dan akhirat. Dengan atau dalam kata lain, semakin besar takut kepada Allah, maka semakin aman, tentram, nyaman hidup di dunia. Tapi semakin takut kepada dunia dan sedikit takut kepada Allah, maka akan semakin tidak nyaman hidup di dunia. Leuwih sieun ka Allah gitu, lebih aman kepada dunia gitu. Makanya kata para ulama, harus lebih besar, bahkan kalau bisa habiskan rasa takut kita. Selain takut tabiat ya, takut tabiat itu harus ada gitu. Takut celaka itu harus ada. Tapi takut selain dari itu harus sebisa mungkin habiskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai-sampai ada di titik kita tidak takut dalam menghadapi berbagai ujian yang ada di dunia ini. Gitu. Muasieun kalaparan kah, mayar zakat gitu. Jadi muawaka mayar zakat isieun kalaparan kan tidak boleh ya. Gitu. Karena takut terhadap hal itu gitu. Takut urusan dunia. Karena kan tidak mungkin ada orang yang mati kelaparan kalau menurut guru kita kan gitu. Kalau orang yang tidak makan kemudian wafat ya ada, tapi yang kelaparan tidak ada gitu. Ngajakeun teu makan mah aya gitu. Yang kelaparan tidak ada. Makanya nasihat guru kita siapa Ustaz Abdurrahman gitu. Ketika ditanya berkenaan tentang rizki, iraha jang sapoe teu dahar gitu. Sakit tuh gitu. Ngebahas tentang ini kumahanya, iya kehidupan dan lain sebagainya, ini bagaimana pendapatan dan sebagainya. Iraha sapoe teu dahar. Eta we emutan gitu. Salila sabaraha puluh tahun ya, misalkan 30 tahun, kapan satu hari pernah tidak makan gitu? Kapan? Rezeki mah diatur sadayana. Nah, ikhwatimah rahimakumullah, mungkin itu ya sedikit tadzkirah. Ini mah hanya mengingatkan kembali, terusus bagi kami pribadi, umumnya bagi kita semua, bagi jamaah, baik yang menyimak secara langsung di Masjid Al-Kafah ataupun ini direkam atau live, ataupun secara live ya, di live streaming Masjid Al-Kafah ya. Seperti itu menjadi pengingat saja, tadzkirah juga bagi kita semua bahwasanya rasa takut ini harus dimanage saja, kita tinggal diatur saja sedemikian rupa supaya rasa takut kepada Allah harus lebih besar, bahkan kalau bisa dihabiskan gitu. Ya ini mah tugas seumur hidup ya, tugas seumur hidup untuk mengelola rasa takut kepada Allah. Sedikit demi sedikit kita pupuk sampai begitu banyak dan begitu besar, sampai di kehidupan dunia ini kita tidak tehariwang kana naon oge gitu. Insyaallah gitu. Karena apa? Allah sendiri yang menjaminnya. Allah sendiri yang menjamin semakin takut kepada Allah, semakin aman, tentram, nyaman di kehidupan dunia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali bila ada kekurangan, terutama kekurangan urusan bab dalil gitu ya. Kalau urusan bab dalil ada kekurangan itu mohon maaf sekali. Ataupun ada kekurangan juga dari kata yang digunakan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya dan keluarga kebetulan bersama istri dan anak undur pamit karena takut terlalu malam, tapi sudah dijamak juga untuk sholat, jadi saya sekaligus undur pamit. Ustaz Mas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan